pertama tentunya kalau membandingkan dengan Amerika Serikat, ya kita harus melihat perbedaannya. Karena kebetulan inflasi terakhir yang dicatat oleh Amerika sebelum Fed memutuskan menaikkan tingkat bunga secara agresif, itu sudah mencapai 8%. Jadi wajar sekali untuk ekonomi seperti Amerika yang jarang Mhm. sekali punya inflasi tinggi, tahu-tahu punya inflasi 8%, maka akan menjadi berat memang buat mereka untuk turun ke 2%. Artinya apa yang dilakukan oleh Fed mungkin tidak cukup, jadi harus diperkuat dari sisi sektorialnya. Nah untuk Indonesia kalau kita lihat, pola inflasi kita memang beberapa tahun belakangan terakhir ini selalu di bawah 5%, ya. Dan mungkin tahun ini kita akan di atas 5% melihat perkembangan yang Anda katakan tadi, ya. Nah jadi artinya kewaspadaan tetap penting dalam pengertian untuk menjaga tingkat kenaikan harga makanan dan minuman terutama, tapi juga di sisi lain kita juga harus berusaha menyeimbangkan ya antara kebutuhan anggaran nantinya untuk menjaga inflasi yang disebabkan oleh kenaikan administer price ya, artinya dengan mencegah kenaikan harga BBM kan akan ada subsidi yang harus digelontorkan dengan tadi ya keseimbangan untuk bagaimana caranya agar sisi produksi dan distribusi untuk makanan dan minuman itu tidak sampai membuat tekanan inflasi menjadi lebih besar. Namun secara global kalau kita perhatikan tingkat inflasi di Indonesia itu termasuk kategori yang rendah ya Oke. dibandingkan banyak negara di dunia saat ini. Meski termasuk kategori rendah, tapi kalau kita melihat secara historikal Indonesia mencatatkan inflasi yang cukup tinggi dalam 5 tahun terakhir, belum lagi ada tanda-tanda perlambatan di data manufaktur juga meskipun masih ekspansif, tapi ternyata melambat dalam 10 bulan terakhir. Apakah ini artinya perlambatan ekonomi, kemudian di tengah inflasi yang tinggi ini akan menjadi ancaman bom waktu bagi perekonomian Indonesia, Pak Bambang? Kalau boleh saya koreksi dulu ya, inflasi kita sebenarnya di beberapa tahun terakhir ini relatif rendah ya, artinya di bawah 5%. Karena Indonesia di masa lalu pernah mengalami kondisi inflasi yang mendekati 10%, bahkan di atas 10%. Ya, jadi kondisi belakangan sebenarnya terutama ya memang selama masa pandemi relatif rendah ya. Nah, kalau dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, mungkin tingginya inflasi ini bisa menyebabkan hambatan pada pertumbuhan ekonomi. Mhm. Namun harus dicatat juga pada saat kita mengalami inflasi yang tinggi dengan potensi mungkin stagnasi di berbagai belahan dunia, tingkat harga komoditas yang kebetulan merupakan komoditas ekspor utama kita itu sedang tinggi ya, terutama pada bahan tambang termasuk batu bara dan juga hasil perkebunan terutama dari sawit. Nah tentunya ekspor yang masih kuat dari komoditas ini akan sangat membantu kita untuk bisa melewati masa-masa di mana ada ancaman terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jadi artinya kalau tahun 2022 ini kita masih berupaya untuk tumbuh 5%, barangkali itu masih dalam jangkauan. Oke, Pak Bambang, apakah dengan adanya windfall dari komoditas yang saat ini terjadi ini bisa menutupi postur APBN yang saat ini juga menutupi subsidi energi yang kalau kita lihat ini juga cukup melonjak dibandingkan tahun lalu? Ya, betul sekali. Jadi memang pola penerimaan pajak kita dari waktu yang cukup kalau melihat data historisnya itu selalu mengalami lonjakan penerimaan ketika terjadi kenaikan harga komoditas. Dan karena saat ini kenaikan harga komoditasnya relatif tinggi dan berlangsung cukup lama, maka dampaknya terhadap penerimaan negara juga cukup signifikan. Itu yang membuat barangkali meskipun kita akan mengalami tambahan belanja subsidi, baik BBM maupun listrik, tetapi barangkali sumber untuk membiayai subsidi tersebut itu masih cukup kuat, yaitu dari windfall yang penerimaan yang berasal dari komoditas ya. Tapi tentunya kita juga jangan hanya bergantung kepada upaya untuk mengurangi harga dengan subsidi, Hmm. subsidi harga maksudnya, tetapi sudah saatnya juga subsidi harga itu mulai diimbangi dengan bantuan langsung tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oke, artinya sebaiknya dikompensasikan ke BLT. Tapi dengan melihat harga komoditas khususnya minyak yang juga meningkat begitu, apakah Anda melihat perlu ada penyesuaian harga BBM di tengah subsidi energi yang terus meningkat, Pak Bambang? Ya, sebenarnya kalau kita sudah menerapkan
bantuan langsung tepat sasaran tadi sudah cukup lama dengan data yang makin akurat, seharusnya kenaikan harga dari bahan bakar itu memang menyesuaikan dengan apa yang terjadi di mekanisme pasar, ya. Tetapi tentunya pemerintah akan punya hitungan sampai seberapa jauh misalkan masyarakat mampu ya untuk bisa mendapatkan energi tersebut. Nah, karenanya memang kebijakan subsidi pada saat ini ya itu masih diperlukan, meskipun kita sudah harus mulai beralih juga paling tidak ke bantuan tepat sasaran. Dan di sisi lain tentunya kita juga harus melihat seberapa lama kenaikan harga minyak bumi internasional ini akan berlangsung ya. Memang ini sangat dipengaruhi juga dengan kondisi perang ya antara Rusia dengan Ukraine, tapi mudah-mudahan hambatan dari suplai minyak Rusia ini bisa digantikan oleh negara lain ya, sehingga bisa paling tidak mengurangi tekanan terhadap kenaikan harga minyak. Dan ini barangkali akan bisa membantu Indonesia untuk bisa menjaga paling tidak untuk BBM yang disubsidi seperti Pertalite harganya tetap pada harga yang terjangkau oleh masyarakat.